Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk adik-adik mahasiswa. Nah, saya Siti Hadijah, selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Sistem Informasi Manajemen untuk grup A3. Nah, di sini kita udah langsung masuk di pertemuan 1 ya. Untuk modulnya sudah saya share tadi di grup WA dan di Google Classroom juga sudah saya share, sudah saya bagi. Nah, untuk para mahasiswa sudah bisa membahas materi yang akan dipelajari melalui dari modul tersebut. Nah, untuk bagaimana cara pengerjaannya akan saya terangkan di video ini. Nah, untuk pertemuan pertama kita masuk ke topik HTML. Nah, kita masuk dulu ya. Kita share. Bentar. Nah, oke. Di modul itu di paling depan ini ada materinya materi praktikum, HTML, JavaScript, dan CSS. Nah, untuk pertemuan di perkuliahan kita ini, untuk praktikum itu ada 8 pertemuan. Ya, memang tidak untuk di modul ini tidak sampai habis kita bahas, hanya sampai semana sempatnya nanti ya. Ya, walaupun insya Allah nanti akan dibahas agak padat sedikit, mungkin kita akan hingga kita masuk nanti ke Microsoft Access mungkin ya. Mudah-mudahan nanti sampai. Jadi bisa kita bahas tidak cuma di jenis-jenis HTML saja. Oke, kita masuk di pertemuan pertama ini. Topiknya yaitu HTML, dasar-dasar HTML5. Apa itu HTML? HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language. Nah, ini bahasa program. Nah, dari bahasa program ini nanti kita bisa mendesain bagaimana untuk menyusun halaman web. Nah, jenis halaman web tersebut baik tulisannya ataupun gambarnya ataupun jenis apapun yang bisa dimasukkan ke halaman web tersebut, termasuk juga video. Nah, kita bisa mengatur tata letaknya itu dan bagaimana cara mungkin ada tulisan bergerak ataupun video juga yang sambil jalan gitu ya, seperti biasa kalau kita buka internet. Nah, itu semua diatur menggunakan HTML. Nah, kalau untuk biasa yang digunakan di internet itu udah memang sebuah sistem yang dipelajari lebih lanjut ya, itu udah lebih rinci. Nah, tapi kalau untuk sekarang kita hanya membahas bagaimana cara membuat tampilan HTML itu secara sederhana. Nah, kalau untuk pada dasarnya HTML tersebut, nah ini terdiri dari beberapa file, bisa kita lihat di gambar berikut. HTML itu terdiri dari CSS dan JavaScript. CSS itu fungsinya untuk mengatur style pada bagian-bagian HTML, termasuk juga fontnya, background-nya, termasuk sound-nya juga atau suaranya itu masuk di bagian CSS. Dan yang satu lagi itu JavaScript, dia bisa membaca, membuat, dan memanipulasi HTML dan CSS secara dinamik. Nah, ini dia format penulisan sintaks HTML5. Ya, secara umumnya masih seperti format HTML versi sebelumnya. Ini HTML5 itu versi yang paling baru. Nah, mereka menggunakan encoding UTH-8.
Nah, jenis-jenis HTML itu pada dasarnya kira-kira seperti ini, bisa kita lihat. Ada tulisan doctype HTML, ada head-nya, title, body. Nah, ini dia bagian-bagian dasar dari halaman web. Nah, apa-apa saja elemen HTML tersebut, ada jenis-jenis tag dia istilahnya. Nah, itu fungsinya untuk mendukung pembuatan halaman website modern, seperti header-nya, footer-nya, navigasi bar, sidebar, dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa elemen. Ada elemen-elemen baru yang disediakan pada HTML5. Dari mulai artikel, section, nav, aside, header, footer, dan quick caption. Nah, ini elemen-elemen baru, fungsinya ada di sini, di bagian deskripsi. Kalau artikel, untuk mendefinisikan sebuah artikel pada dokumen seperti berita, komentar, dan sebagainya. Nah, ini bisa dibaca juga, ada fungsinya sebagai header sebuah dokumen, footer sebuah dokumen, dan mendefinisikan caption sebuah elemen gambar. Nah, ini ada juga elemen-elemen yang baru, ada untuk elemen form juga, ada elemen grafis, elemen media, ada beberapa macam. Untuk media ini biasanya audio dan video nih. Ada audio, konten untuk mendefinisikan konten audio atau musik, embed juga untuk aplikasi eksternal, source, video, dan track. Nah, untuk elemen dari HTML5 banyak jenis-jenis tagnya. Nah, bisa dilihat ada sampai banyak ya. Ada berapa lembar juga untuk yang basic. Yang utama, tag utama itu dari mulai doctype, HTML, title, body, H1 hingga H6, ataupun mungkin bisa lebih kalau untuk heading. Ini artinya ya. Untuk P, paragraf, BR, HR. Nah, ini nanti yang secara dasar ini ya, ini yang akan sering kita gunakan untuk membuat halaman web sederhana. Nah, ada juga format, ada banyak macamnya ya. Beberapa nanti akan kita bahas. Nah, untuk tag-tag yang ada di sini ada juga yang tidak disupport lagi di HTML5. Seperti ini, font, enter, dan nah ada juga tag yang baru muncul di HTML5 seperti progress. Nah, ada beberapa juga, bisa dilihat ya. Ini untuk jenis form, dan juga formnya input, text area, dan banyak. Bisa dilihat di sini ya. Untuk yang jenis frame juga ada, cuma banyak yang sudah tidak berfungsi lagi di HTML5. Nah, untuk image masih banyak yang berfungsi. Ada juga tag yang baru seperti figur dan canvas. Untuk audio dan video juga bisa kita lihat. Nah, untuk link, ini juga nanti akan ada kita pelajari untuk membuat hyperlink, untuk membuat navigasi link. Nah, ini juga untuk list, untuk membuat daftar selain nomor. Kalau untuk di apa? Di Microsoft Word ini fungsinya seperti bullet and numbering. Ini bisa dilihat semua ya. Oke, nah banyak ya. Oke, kita masuk di halaman 11. Untuk latihan 1, mengenal HTML. Nah, untuk kita membuat halaman HTML ini, kita menggunakan aplikasi Notepad untuk mengetik bahasa HTML tersebut. Emang bisa juga menggunakan text editor yang lain, cuma
lebih simpel dan lebih sederhana itu aplikasi Notepad juga karena setiap laptop atau setiap komputer biasanya selalu ada aplikasi Notepad. Nah, untuk membuka Notepad banyak macam ya, seperti kita pertama kali membuka file baru untuk Microsoft Word, sama juga pertama kali kita membuka Notepad. Nah, seperti ini yang udah tersimpan. Bisa juga membuat yang lain. Nah, setelah kita buka halaman Notepad tersebut, kita akan menuliskan baris-baris kode seperti ini. Nah, untuk mengetiknya dia harus persis seperti yang ada di contoh ini. Nah, untuk yang udah diketik ada di sini ya. Nah, ini diisinya. Mulai dari ini, backlight, HTML. Nah, ini kenapa dimulai dari doctype HTML? Nah, ini dia tadi fungsinya untuk menentukan jenis atau tipe halamannya. Nah, ini memang mulai perintahnya jangan tidak ketinggalan ya, tanda seru, doctype, spasi HTML, tutup kurung. Nah, jenis kurung yang digunakan untuk mengetik perintah di Notepad ini memang menggunakan kurung siku ya. Ini udah kode yang memang seharusnya yang memang digunakan. Lalu kita masuk di HTML. Nah, HTML untuk membuat perintah baru sebagai halaman HTML. Lalu kita buka head. Head itu bagian kepala atau di sebelah atas dari halaman tersebut. Nah, lalu kita masuk perintah title. Title yaitu judul halaman tersebut dan kita ketik apa mau judul yang akan kita buat. Di sini judulnya latihan 1, dan 1, lalu ditutup dengan title. Juga perintah yang sama tapi menggunakan garis miring. Nah, ini sebagai penutup perintah. Nah, setelah selesai menulis title, bagian head-nya sudah selesai juga, maka akan kita tutup menggunakan tutup head. Nah, selanjutnya di baris berikutnya kita akan menulis body, yaitu halaman bagian badan halaman. Nah, langsung kita ketik apa yang akan kita tulis di badan halaman tersebut. Nah, di sini kita tulis latihan pertama, dasar-dasar HTML. Nah, bagian tubuh halaman tersebut sudah selesai. Sampai sini saja kita tutup garis miring body. Nah, HTML ini juga, halaman HTML juga sudah selesai. Kita ketik tutup HTML. Nah, untuk menyimpan file ini, mulai dari sini ya, klik file, lalu save as. Nah, kita akan menyimpan di file mana yang akan kita simpan. Kalau dari modul, ya kita bisa membuat, kita simpan di local disk D atau di manapun kita bikin. Lalu kita buat folder baru biar lebih mudah untuk mencari filenya selanjutnya ya. Buat file baru, kalau di modul kita tulis nama file tersebut sesuai nomor npm kita. Nah, lalu kita ketik judul file yang akan kita simpan.
Sini latihan 1. Nah, kalau bisa di file name-nya ini jangan ada spasi. Kalaupun ada spasi, kita membuat garis ini saja ya. Underscore 1. Oke. Nah, untuk penulisan HTML ini jangan ada spasi juga, harus diakhiri dengan .html. Nah, untuk save as type, kita simpan menggunakan all files. Nah, jangan HTML ya, karena kalau disimpan nanti sebagai teks dokumen, outputnya nanti yang akan keluar ya, dia hanya sebagai dalam bentuk notepad juga gitu. Sedangkan kita ingin output ini bisa dibuka ke dalam bentuk HTML atau web page. Nah, walaupun kita membuat perintah HTML di sini, cuma kalau untuk tipe penyimpanan harus kita buat di files juga biar bisa terbaca. Nah, ininya jangan diubah ya, encodingnya itu memang sudah otomatis. Lalu kita klik save. Nah, karena ini punya saya sudah ada disimpan. Nah, untuk adik bisa disimpan ya. Nah, untuk outputnya bisa kita lihat dari sini. Klik kanan, open with. Kita bisa menggunakan browser apa yang biasa kita pakai di komputer kita. Bisa Internet Explorer, Google Chrome, atau Firefox. Nah, kalau secara dasarnya biasanya bisa dibuka, biasanya otomatis terbuka di Internet Explorer. Walaupun bisa kita buka juga menggunakan Google Chrome. Nah, biasanya otomatis Internet Explorer. Nah, untuk Explorer seperti ini tampilannya ya. Nah, bisa kita lihat latihan pertama dasar-dasar HTML. Nah, ini tadi untuk bagian kepalanya itu tadi bagian titel. Nah, muncul ini kan latihan 1. Nah, disimpan di mana? Ini bisa dilihat kalau saya di folder tersebut. Nah, adik-adik bisa disimpan di folder terus dengan nama npm-nya masing-masing di komputernya ya, atau di laptop masing-masing. Oke, nah ini dia yang tadi cara penyimpanannya. Nah, ini dia hasilnya, outputnya di latihan 1. Oke, kita masuk di latihan 2, yaitu mengatur heading dan paragraf. Nah, heading ini fungsinya untuk menunjukkan sebuah horizontal rule atau garis horizontal, yaitu garis yang mendatar dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Nah, untuk di modul ini dianjurkan sebenarnya menggunakan aplikasi Adobe Remover CS6. Ini seperti Notepad juga. Dia bisa untuk menginput kode-kode HTML juga. Cuma banyak yang setelah saya download untuk gunakan, tidak semua komputer atau laptop itu support dengan aplikasi ini. Jadi untuk menggunakan Dreamweaver ini pun tidak wajib. Lebih disarankan secara praktiknya banyak tetap menggunakan aplikasi Notepad juga. Nah, kalau secara perintahnya ini dari mulai latihan 2 sampai seterusnya mereka menggunakan Dreamweaver. Cuma di sini kita tetap menggunakan aplikasi Notepad biar lebih sederhana dan lebih mudah juga. Nah, untuk latihan 2, nah ini untuk fungsi HR. Untuk heading ya, nah, bisa kita lihat contohnya di HS1, heading 1 dan heading 2. Ini nanti isi halamannya. Nah, untuk yang ini, yang sebelah atas ini, sebelah titel, kita ketik persis seperti ini agar bisa kita lihat bagaimana hasil outputnya dari kode-kode yang ada di sini. Ini sebenarnya kode-kode yang memang
menggunakan aplikasi Dreamweaver ya. Cuma kalau untuk di Notepad, mengetikkan semua perintah ini juga tetap sama fungsinya, sehingga menghasilkan output juga yang bagus. Ini dia untuk membuka isinya. Nah, dari sini diketik apa ya, lengkap seperti yang dicontoh. Dari mulai Notepad HTML, head-nya, titelnya yaitu latihan 2, tutup head lagi, selesai masuk ke bagian body, H1 atau heading 1. Output yang ingin kita munculkan yaitu this is heading 1. Lalu tutup heading. Baru buka paragraf baru, this is some text. Titik. Mau pakai titik atau enggak, kalau di sini kita bikin apapun yang muncul, yang kita ketik di sini akan muncul persis seperti yang akan kita input. Nah, kalau pakai titik, munculnya nanti menggunakan titik. Seperti itu juga. Nah, lalu ditutup dengan close page. Nah, tutup HR. Nah, selanjutnya kita masuk ke heading 2. H2, this is heading 2. Garis miring H. Nah, tutup juga headingnya. Kita masuk paragraf baru. This is some other text. Tutup paragraf. Nah, body-nya selesai. Tutup body, tutup juga HTML. Kan? Oke. Untuk penyimpanan sama seperti tadi juga. Dari file, save as. Latihan 2, titik, HTML. Nah, save as type-nya tetap all files. Lalu kita save di folder yang tadi latihan 1 yang sudah kita simpan biar lebih susun ya. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk di latihan 3. Latihan 3 itu untuk mengatur list dan penomoran. Nah, OL. Nah, ini dia jenisnya. Sebuah order list, yaitu daftar atau list beberapa item yang terstruktur atau berurutan. Nah, sehingga apabila item-item tersebut diubah urutannya, maka makna yang tersirat dalam dokumen tersebut akan berubah. Nah, item-item tersebut ada dalam bentuk LI, yaitu list item, ada juga di jenis elemen OL. Nah, kalau OL ini dibagi atas beberapa macam dengan tipe angka, abjad, angka Romawi, dan sebagainya. Nah, ini dia. Kalau kita bikin OL-nya itu 1, maka akan menampilkan angka 1, 2, 3, hingga seterusnya. Jika kita masuk tipenya A dengan huruf kecil akan menampilkan huruf kecil. Kalau misalnya huruf besar akan menampilkan huruf besar, termasuk juga untuk angka Romawi. Romawi kecil dan Romawi besar akan menampilkan perintah yang sama dengan apa yang kita ketik. Nah, ini dia ada baris-baris pada berikut untuk latihan 3. Bisa diketik lagi seperti yang tadi. Mulai dari doctype HTML hingga HTML. Nah, untuk pengetikannya nanti, sebenarnya nggak mesti berurut seperti ini. Bisa juga sebenarnya. Cuma lebih bagus kita buat seperti ini ya, pakai tab juga agak ke pinggir. Jadi bisa kita lihat tadi tipe A. Berarti nanti list di sini, list itemnya, list item yang di sini nanti akan muncul A besar, B besar. Nah, sesuai dengan sejajar. Ini juga C besar. Nah, selanjutnya untuk yang ini, yang B besar, SMP, sekolah menengah pertama. Nah, kita buka file yang baru. Nah, ini dia terbagi dari apa? SMP, berarti dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah, setiap baris dimulai dari ini dan ditutup juga dengan
garis miring li. Setiap baris harus dibikin biar tertata dengan rapi. Nah, setelah selesai untuk satu cabang ini, tutup lagi ulnya. Li yang di sini selesai. Karena ini tadi, ini sini udah ya. Li yang kedua, di sini selesainya. Nah, untuk yang selanjutnya itu setelah SMP yaitu yang besar yaitu SMA, sekolah menengah atas. Tutup ininya. Nah, OL tipenya juga tutup di sini. Tutup OL. Bodinya udah selesai. Dan juga HTML-nya juga udah selesai. Nah, untuk UL, ini tadi dia fungsinya, menunjukkan sebuah unordered list atau daftar acak. Nah, kalau ini outputnya nanti sesudah UL ini bisa bermacam-macam. Bisa juga nanti misalnya angka ataupun font yang kecil, misal ABC dengan tulisan yang kecil, bisa juga ya angka. Nah, UL ini fungsinya untuk mempresentasikan sebuah daftar item atau koleksi beberapa item yang dapat disusun kembali secara acak tanpa penomoran. Nah, ini dia. UL ini pun fungsinya bisa seperti bulat ya, atau dari bentuk titik ataupun simbol untuk list. Nah, di sini untuk yang ini disimpan dengan nama latihan 3. Nah, di sini disimpan dengan nama latihan ul.html. Mirip seperti yang tadi juga, cabang-cabang ini dari jenis mobil, motor terdiri dari Yamaha dan Honda terdiri dari Honda Beat, Vario, Supra. Nah, selain Yamaha Honda ada juga jenis motor Suzuki. Nah, dari jenis kendaraan ini ada yang mobil, motor, ada juga sepeda. Nah, ini dia lebih menampilkan list atau urutan daftar ya. Oke. Disimpan juga nanti seperti yang latihan sebelumnya juga dikumpul dalam satu folder yang sama biar lebih mudah. Oke, kita masuk di latihan 4, yaitu mengatur format teks dan warna latar teks. Nah, ini dia fungsi HTML. Yang satu ini yaitu P dan sub. Yang P ini sebuah paragraf atau paragraf teks. Yang SUP ini yaitu fungsinya untuk sebagai superscript teks, yaitu teks yang biasanya ditulis agak ke atas setengah bagian dari teks normal, ibaratnya seperti tanda pangkat. Nah, sedangkan kalau untuk subscript-nya tulis agak ke bawah, misalnya untuk elemen apa ya, H2O gitu, angka 2-nya itu agak ke bawah sedikit. Nah, kalau untuk sub ini pangkat ke atas sedikit, misalnya 2 kuadrat. Nah, itu gunanya dari sub. Nah, kalau untuk text style ini digunakan untuk menyisipkan kode style CSS ke dalam sebuah dokumen. Nah, ini dia bisa dilihat. Bisa kita ketik juga. Ini latihan yang baru. Persis seperti ini juga. Nah, kalau untuk perintah yang ini, kita masuk di bagian sebuah halaman, P, paragraf baru. Nah, kita buka jenis B ya. Kalau untuk B ini, untuk tulisan yang tebal, yaitu this text is bold. Nah, berarti tulisan ini nanti akan bercetak tebal. Ini untuk cetak. Nah, untuk yang I, italic atau miring. Nah, bisa kita lihat ya. Nah, untuk halaman ketiga, this is subscript. Nah, dia nanti tulisannya agak ke atas. Dan superscript, tulisannya agak ke bawah nanti dia.
Nah, selanjutnya itu untuk bisa kita atur juga background color-nya. Nah, background color bisa kita buat dalam warna pink, misalnya teks Anda di sini. Nah, nanti akan muncul tulisan teks Anda di sini ini dalam bentuk warna pink. Ada juga yang selanjutnya, stylenya itu dalam warna hijau dan juga warna biru. Nah, tulisan teks Anda di sini. Nah, lalu body selesai, HTML-nya juga selesai. Nah, untuk outputnya untuk latihan selanjutnya tadi ya. Nah, untuk latihan 3, kita mulai dari latihan 3 tadi. Nah, seperti ini dia outputnya, yang AB. Nah, untuk yang selanjutnya itu tadi yang acak ya, kelas 7, 8, dan 9. C, SMA. Nah, untuk yang ini tadi, nah, untuk yang warna this text is bold. Nah, tulisannya di dalam bentuk cetak tebal, ini cetak miring. Nah, subscript di bawah, superscript di atas. Teks Anda di sini. Nah, perintah background tadi, karena dia background tulisan, bukan tulisannya yang berwarna ini, cuma backgroundnya yang berwarna pink, termasuk juga yang ini. Oke. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita masuk di latihan 5, mengatur font, BR, span, dan perataan teks. Nah, kalau untuk elemen BR ini untuk line break atau garis baru. Nah, misalnya seperti, nah ini biasanya digunakan bagian dari sebuah konten seperti digunakan pada baris syair, puisi, dan alamat. Nah, ada juga yang span untuk membentuk garis baru yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa elemen yang dimaksudkan untuk memudahkan dalam pemberian style. Tapi ini dengan menggunakan CSS. Nah, ini dia contoh dari latihan 5. Di sini kita bisa atur jenis font size-nya, font size 6, font size 3. Nah, untuk dalam satu baris atau satu kalimat, kita bisa sekalian memasukkan lebih dari satu perintah. Seperti ini font size-nya 3 dengan warna merah. Nah, tapi di akhir kalimat jangan lupa tetap menggunakan font. Ini selesai. Karena ini perintah yang utamanya itu font size, bukan color ya. Kita tutup dalam bentuk font. Ini juga untuk yang size 2, color blue, this is some text, kurung font. Nah, kalau untuk jenis font, ini tadi font size ukuran ya. Nah, ini untuk jenis fontnya. Kita ingin jenis font Verdana, nah kita ketik font face, pakai tanda petik Verdana, ataupun kita menggunakan yang lain seperti Times New Roman ataupun Arial, bisa kita ubah. Nah, colornya atau perintah warnanya itu warna green. See some text. Oke, tutup lagi font, tutup paragraf. Nah, selanjutnya kita masuk ke BR. Nah, ini yang baru. Align-nya kita bikin untuk rata kanan. Align right, yaitu sebelah kanan. Right, align paragraf. Tutup kurung P. P-nya ini ya, selesai. Nah, selanjutnya ini untuk yang kiri. Left align paragraf. Nah, ini untuk yang center. Nah, align memang itu terdiri dari 3 jenis ya. Tengah, kanan, dan kiri. Nah, untuk selanjutnya itu bisa juga menggunakan HR-nya itu tadi.
dengan width. Width itu lebarnya itu 50% dan length itu di bagian tengah. HR ini seperti apa? Nanti outputnya dalam bentuk garis dengan ketebalannya itu 50%. Nah, yang selanjutnya itu dengan size-nya 5, ketebalannya 50%, alamnya itu center juga. Nah, ini juga no shade size 5, width 50%, alat center. Nah, dari sini nanti bisa kita lihat outputnya seperti ini di latihan 5. Nah, ini dia. This is some text. Nah, tulisannya gede ya. Selanjutnya ini ada yang warna merah, ada yang warna biru, ada yang warna hijau dengan font yang sudah kita input sebelumnya. Ingin font dengan ukuran berapa. Nah, ini ada line paragraf, ini jadi rata kanan, ini jadi rata kiri, dan ini jadi rata tengah. Nah, untuk yang HF tadi, ini dia outputnya. Garis-garis ini ya. Nah, ada 3 macam tadi ya kan. Jenis nya HR width, HR size 5, dan size tadi bentuknya seperti ini outputnya. Ini ya. Oke. Nah, untuk di latihan berikutnya itu seperti itu juga. Kita buat latihan 6 untuk setiap paragraf. Misal, kita bikin ini tulisannya. Ini kita atur warnanya, warna merah, warna biru, ataupun warna apa saja ya untuk latihan. Kalau untuk latihan, kalau bisa step persis dulu ya. Nah, untuk di akhir perintah juga jangan lupa ini ada ditulis span style. Nah, spannya juga mesti selesaikan juga. Jangan lupa close body, close HTML, lalu simpan. Seperti yang tadi juga. Nah, ini juga termasuk untuk latihan 7 ya. Sama seperti itu, dengan perintah yang lebih unik lagi. Kita bikin titelnya lagu pelangi. Nah, untuk ada yang merah, kuning, hijau, dan juga biru. Kita atur backgroundnya itu sesuai dengan warna yang ditulis. Nah, ini selesai. Ini selesai ya. Dari sini, baris yang pelangi ini tutup. Selesai baris, selesai HTML, dan di-save. Nah, outputnya dari latihan 6 ini, nah seperti ini dia. Nah, berwarna merah dan berwarna biru. Nah, untuk yang satu lagi, untuk latihan 7, nah ini dia. Dalam bentuk merah, kuning, hijau, dan biru. Ini untuk yang background tadi ya. Nah, ya untuk background, kalau untuk background color, dia memang di backgroundnya, di latarnya, bukan di tulisannya. Kalau untuk di tulisannya itu, nah ini seperti yang tadi. Kalau untuk yang di latihan 7, itu perintah warnanya itu ada di background. Nah, ini untuk di background. Sedangkan ini tadi untuk warna di fontnya atau untuk di tulisannya. Oke, kira-kira sudah banyak yang paham. Bisa diulang-ulang, bisa dicoba latihan. Nah, ini nanti disimpan di folder di komputernya masing-masing ya. Di laptop. Oke. Nah, oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Untuk latihannya diulang-ulang juga. Disimpan ya di folder masing-masing untuk dipelajari. Oke, terima kasih. Sampai sini dulu pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.